Kata edisi kedua. Selama belasan tahun sejak The Selfish Gene diterbitkan, pesan utama buku ini telah menjadi sesuatu yang ortodoks dan klasik. Ini aneh meski tidak langsung jelas. Buku ini bukanlah buku yang ketika pertama diterbitkan diserang karena dianggap revolusioner, kemudian terus menarik banyak pengikut hingga menjadi ortodoks dan kita heran mengapa dulu diributkan. Sebaliknya, sejak awal, resensi-resensinya sangat mendukung dan buku ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang kontroversial. Reputasinya sebagai sumber perselisihan butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Sampai kini, buku ini dianggap secara luas sebagai karya ekstremisme radikal. Namun, sepanjang tahun-tahun itu, selama reputasi ekstremisme buku ini meningkat, isi sesungguhnya justru semakin tidak ekstrim dan semakin lama semakin menjadi pengetahuan umum. Teori gen egois sejatinya adalah teori Darwin yang disampaikan dengan cara yang tidak Darwin pilih. Meski saya meski saya rasa dia tidak akan segera mengenali betapa jitunya cara ini dan senang dibuatnya. Teori itu sebenarnya pengembangan logis neo-Darwinisme ortodoks yang diekspresikan dengan penggambaran baru yang bukan berfokus ke individu organisme, melainkan menggunakan sudut pandang gen terhadap alam. Ini cara memandang yang berbeda, bukan teori yang berbeda. Di halaman-halaman pembuka karya saya yang lain, The Extended Phenotype, saya menjelaskannya dengan menggunakan kiasan kubus Necker. Ini adalah pola dua dimensi goresan tinta di atas kertas, tapi dipersepsikan sebagai kubus tiga dimensi yang transparan. Tataplah selama beberapa detik dan ia akan berubah menghadap ke arah yang berbeda. Teruslah melakukannya sampai dia berbalik kembali ke kubus yang semula. Kedua kubus itu sama cocoknya dengan data dua dimensi di retina sehingga otak bisa bolak-balik antara keduanya. Tidak ada yang lebih benar daripada yang lain. Yang saya maksudkan adalah ada dua cara untuk memandang seleksi alam, yaitu dengan sudut pandang gen dan sudut pandang individu organisme. Apabila dipandang dengan baik, keduanya setara. Dua pandangan terhadap kebenaran yang sama. Anda dapat beralih dari satu ke yang lain, dan itu tetap merupakan neo-Darwinisme yang sama. Kini, saya pikir kiasan itu terlalu berhati-hati ketimbang mengusulkan teori baru atau menggali fakta baru. Seringkali kontribusi paling penting seorang ilmuwan adalah menemukan cara baru untuk melihat teori atau fakta terdahulu. Model kubus Necker sesungguhnya menyesatkan karena menyarankan dua cara melihat yang sama baiknya. Lebih pasti lagi, kiasan itu sebagian saja benar. Sudut tidak seperti teori tidak dapat dinilai dengan percobaan. Kita tidak dapat menggunakan segala kriteria verifikasi dan falsifikasi yang telah akrab bagi kita, tapi perubahan cara pandang dengan mencapai sesuatu yang lebih besar daripada teori. Perubahan cara pandang dapat menghadirkan suatu iklim berpikir yang baru, di mana banyak teori menarik dapat diuji dan fakta-fakta yang tak terbayangkan pun terungkap. Model kubus Necker sepenuhnya melewatkan hal itu, meskipun berhasil menangkap gagasan tentang perubahan perspektif. Kubus Necker gagal menggambarkan nilainya. Yang kita perbincangkan bukanlah perubahan cara pandang yang setara, melainkan dalam kasus-kasus yang ekstrim, suatu perubahan wujud. Saya hendak langsung menyangkal status demikian apabila dikaitkan dengan kontribusi saya. Namun demikian, karena alasan semacam itulah saya memilih untuk tidak membuat pemisahan yang jelas antara sains dan popularisasinya. Menguraikan gagasan-gagasan yang sampai sekarang muncul hanya dalam kepustakaan teknis adalah seni yang sulit. Dibutuhkan lika-liku bahasa yang baru dan cerdas serta kiasan yang mencerahkan. Jika Anda mendorong pembaruan bahasa dan kiasan sampai cukup jauh, maka Anda akan memperoleh cara baru dalam melihat sesuatu. Dan cara baru tersebut menurut saya bisa memberi kontribusi yang orisinal untuk sains. Einstein sendiri tidaklah buruk dalam mempopulerkan sains. Saya sering menduga bahwa kiasan-kiasan yang begitu hidup bukan hanya membantu kita semua. Bukankah kiasan-kiasan itu juga memacu kejeniusannya yang kreatif?
Darwinisme dari sudut pandang gen tersirat dalam tulisan-tulisan R.A. Fisher dan para pelopor besar neo-Darwinisme lainnya pada awal 1930-an dan dibuat gamblang oleh W.D. Hamilton dan G.C. Williams pada 1960-an. Bagi saya, wawasan mereka memang visioner. Walaupun ungkapan-ungkapan mereka sangat ringkas dan agak tanggung, saya yakin suatu versi lain yang diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut akan bisa meletakkan segala tentang kehidupan di tempatnya yang sesuai dalam hati maupun otak. Saya bahkan menulis buku yang menjunjung tinggi cara pandang gen atau evolusi. Buku itu akan berkonsentrasi ke contoh-contoh perilaku sosial untuk membantu mengoreksi aliran seleksionisme kelompok yang saat itu tanpa disadari merasuki Darwinisme populer. Saya memulai menulis buku itu pada 1972 ketika pemadaman listrik akibat perselisihan industri mengganggu laboratorium penelitian saya. Pemadaman itu sayangnya dari satu sudut pandang berakhir setelah saya baru merampungkan 2 bab. Kemudian saya menangguhkan proyek tersebut sampai mendapatkan cuti sabatikal pada 1975. Sementara itu, teorinya terus berkembang, terutama berkat John Maynard Smith dan Robert Rivers. Sekarang saya melihat bahwa masa itu adalah salah satu masa misterius ketika gagasan-gagasan baru melayang di udara. Saya menulis The Selfish Gene dalam suatu keadaan yang menyerupai demam kegembiraan. Ketika Oxford University Press mendekati saya untuk meminta menulis edisi kedua, mereka menyatakan bahwa revisi halaman per halaman secara konvensional dan komprehensif tidaklah diperlukan. Menurut pemikiran mereka, ada beberapa buku yang jelas ditakdirkan menjalani serangkaian edisi dan Selfish Gene bukanlah salah satunya. Edisi pertamanya mengandung kualitas kaum muda pada masa ketika naskahnya ditulis. Ada 10 revolusi luar negeri, sebekas fajar yang membahagiakan ala Wordsworth sang penyair. Sayang sekali kalau harus mengubah anak muda itu, menggemukkannya dengan fakta-fakta baru, atau menguruskannya dengan komplikasi dan kewaspadaan. Jadi teks aslinya harus dipertahankan lengkap dengan segala cacat celanya, kata ganti yang seksis di edisi asli penyair, dan lain-lain. Edisi asli penyunting dan lain-lain. Catatan di akhir akan memuat poesi, tanggapan, dan perkembangan. Ada pula bab-bab baru mengenai pokok yang keanyarannya pada masanya pada masanya sendiri bakal menyampaikan suasana dan semangat fajar revolusi. Hasilnya adalah bab 12 dan 13. Untuk dua bab ini, saya mengambil inspirasi dari dua buku dalam bidang ini yang paling mengasihkan bagi saya selama tahun-tahun yang menyelingi edisi pertama dan kedua. Pertama, karya Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, karena menawarkan semacam harapan untuk masa depan. Kedua, buku saya sendiri, The Extended Phenotype, karena bagi saya, buku itu telah mendominasi tahun-tahun tersebut dan menurut saya mungkin merupakan tulisan saya yang terbaik. Judul bab Orang Baik Sampai Duluan dipinjam dari program televisi BBC Horizon yang saya bawakan pada 1985. Acara itu adalah dokumenter 50 menit tentang pendekatan ala teori permainan untuk evolusi kerjasama diproduksi oleh Jeremy Taylor. Pembuatan film ini juga film yang lain, The Blind Watchmaker, oleh produsen yang sama membuat saya memandang profesinya dengan penghargaan baru. Pada saat-saat terbaiknya, para produsen Horizon, beberapa program mereka dapat ditonton di Amerika, kerap kali dikemas ulang dengan nama Nova, menyulap diri menjadi pakar-pakar dalam pokok bahasan yang tengah diangkat. Bab 12 berhutang lebih daripada sekadar judul terhadap pengalaman saya bekerja begitu dekat dengan Jeremy Taylor dan tim Horizon, dan saya amat bersyukur. Belakangan ini saya baru tahu tentang satu fakta yang tidak menyenangkan. Ada ilmuwan-ilmuwan berpengaruh yang punya kebiasaan menaruh nama mereka di publikasi yang mereka tidak ikut kerjakan.
Rupanya, beberapa ilmuwan senior mengklaim bahwa mereka ambil bagian dalam penulisan bersama, meski kontribusi mereka adalah menyediakan ruangan, uang hibah, atau membaca naskah sebagai editor. Sepengetahuan saya, mungkin ada orang-orang yang seluruh reputasi sainsnya dibangun melalui karya para mahasiswa dan kolega. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk memberangi kecurangan ini. Mungkin setiap editor jurnal harus mewajibkan kesaksian bertanda tangan tentang apa yang dikerjakan setiap penulis. Tapi bukan itu persoalannya. Alasan mengapa saya mengangkat masalah ini adalah untuk menciptakan kontras. Helena Konin telah berbuat banyak untuk memperbaiki setiap baris, setiap kata, sehingga seharusnya dia kalau tidak karena penolakannya yang keras kepala disebut sebagai penulis bersama semua bagian baru dalam buku ini. Saya sungguh berterima kasih kepada dia dan menyayangkan penghargaan saya harus terbatas di ucapan ini. Saya juga harus berterima kasih kepada Mark Ridley, Marian Dawkins, dan Alan Grafen atas saran dan kritik konstruktif di bagian-bagian tertentu. Thomas Webster, Hilary McLean, dan yang lain-lain di Oxford University Press yang sudah menenggang segala ulah dan penundaan saya. Richard Dawkins, 1989.